Selamat siang. Bu, nanya Bu. Oh, sebentar Mas, soalnya saya kebetulan lagi live nih, hati-hati jangan pernah menyebut nama siapapun, termasuk namamu sendiri, karena saya tidak ingin setelah viral kami minta take down. Nanya tentang apa, Mas? Iya ya. Dan yang untuk istri saya yang bilangnya temennya itu ketangkep. Hari Rabu itu hilang kontak sampai sekarang belum ada kabar. Nah, keluarga yang di rumah itu nyari-nyari gitu loh Bu. Terus? Lah ketangkepnya Terus ya, kenapa? Gara-gara apa ditangkap, Mas? bilangnya overstay. Oh, terus? Gini loh Bu, ceritanya tuh tanggal berapa itu kan menyerahkan diri, bilangnya temannya tuh. Terus habis menyerahkan diri itu kerja lagi gitu loh. Nah, pas kerja itu apa ya, di restoran kayaknya. Di restoran itu hari Rabu kemarin bilangnya ketangkap itu. Orang pagi itu masih nelpon sama saya kan. Gitu. Terus hilang kontak itu mulai jam 12 siang gitu. Nah, yang di rumah kan bingung, biasanya pulang kerja nelpon, malam nelpon, kok nggak ada nelpon sama sekali gitu loh. Oke, itulah resikonya overstay, Mas. Overstay kan kaburan. Iya, Walaupun dia sudah melaporkan, tapi kan dia kerja. Kan kaburan nggak boleh kerja iya, walaupun sudah melaporkan. iya. Tapi heranku itu loh, kok belum ada kabar, udah ada 5 hari, hampir 5 hari loh. Ya, kalau di sana itu pasti nggak ada kabar, Mas. Kalau dia, karena yang saya tahu nih, ketangkep, kalau ketangkep posisi kerja itu hukumannya penjaranya 1 tahun lebih. Iya, iya, iya. Jadi ketangkep ya nggak bisa keluar dong, ketangkep dan nggak bisa komunikasi, dia hanya boleh kirim surat, itu pun melalui KJRI. KJRI akan menyampaikan pada jenengan. Jadi nggak bisa komunikasi, teleponan itu nggak bisa. Iya, iya, iya. Jadi kalau posisinya ketangkep, yang saya tahu ini ketangkep posisi kerja kalau overstay itu hukumannya 1 tahun. Ini menurut teman-teman yang sudah ada di penjara ya, dan mereka sudah keluar, Iya, iya. mereka sempat datang ke saya dan mereka cerita. Jadi seperti itu kejadiannya. Berarti bisanya cuma kirim surat ya, Mi? Ya, kirim surat itu pun melalui KJRI, kedutaan. Jadi Maksudnya kita duluan atau dia nggak bisa, yang dia duluan, dia duluan. Oh, Jadi dia akan kirim surat ke kedutaan, menuliskan, dan suratnya itu dibaca oleh pemerintah, juga dibaca oleh KJRI, terus dikirimkan ke jenengan. Setelah itu, sampean kalau nulis kirim balasan juga melalui kedutaan, kedutaan mengirimkan ke penjara, seperti itu. Jadi kalau posisi ketangkep berdasarkan pengalaman orang lain, karena saya menerima curhatan ini, jadi untuk ketangkep posisi bekerja itu 1 tahun lebih. Jadi anggap aja 1 tahun memang nggak ada kabar, Mas. iya, iya. Ini Tapi misalnya mau besok gitu nggak bisa ya, Mi? nggak bisa. Saya aja yang sudah nyata-nyata dikasih undangan untuk datang. Posisi saya telat harinya, saya nggak bisa datang. Jadi nggak bisa, di Hong Kong itu nggak bisa kita mau besok, suka-suka kita nggak bisa, tanpa ada panggilan dari dalam. Panggilan dari dalam pun tanpa seizin polisi, itu harus daftar dulu. Oh, berarti nunggu jadwalnya ya untuk Betul, nelpon ngasih kabar ke rumah itu. betul. Oh iya, 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 iya. Berarti intinya, ya sampean harus sabar, karena sampean tahu posisi dia memang kaburan, dan dia tertangkap saat dia bekerja. Jadi sudah yakin itu. Makanya buat teman-teman yang kaburan, saya selalu bilang, kasih tahu sama keluarga kalian, kalau kalian ketangkep posisi kerja itu 1 tahun lebih itu nggak ada kabar, gitu aja. Tapi biasanya untuk ngabarin ke rumah lewat telepon kantor itu biasanya berapa hari itu dikasih? Nggak ada, Mas. Nggak ada. Nggak ada izin sama sekali ya? Ya nggak ada, no.
Kalau dia telepon lokal masih mungkin, tapi kalau sampean bilang mau telepon ke Indonesia nggak bisa. Nggak bisa. Iya, iya. Lah dia di Iya, Hong Kong iya. berapa lama? Sekitar 1,5 tahun. 1,5 tahun kok berani kabur dia? Tahu juga. Dulunya bilangnya majikannya bla bla bla, udah tak bilangin nggak usah, tapi dia yang tetap ngeyel, ya udah yang di rumah bisa apa kan gitu. Betul. Dan wah, kalau kabur itu padahal resikonya sangat berat sekali loh. Kan kayak gini nih sampean pun nggak bisa mencari. Jadi kalau Iya, ditanya, kemarin itu habis dia nyerahkan diri kan udah tak bilangin, nggak usah kerja, udah kamu di dalam aja kan gitu. lah kalau nggak kerja mau makan apa, Mas? Di dalam itu makan apa dia di sana? Secara logika. Bilangnya dapat jatah kalau di dalam. Dapat jatah 1.200 cukup tah? Buat tinggal cukup tah? Oh gitu. Emangnya dapat jatah dari pemerintah? Karena itu sama pemerintah dikasih jatah, tapi kan nggak boleh bekerja. Iya. Ya, kalau bekerja ya ini resikonya dipenjarain 1 tahun lebih itu. Inilah teman-teman tidak tahu bahwa dapat jatah itu nggak cukup loh buat hidup di Hong Kong itu nggak cukup loh, Mas. Walaupun dapat jatah loh. Dapat jatah berapa hidup di luar. Iya sih. Terus kalau ada jalan lain ya selain yang di rumah itu, sabar. ya nggak ada jalan lain, sudah ketangkap sama polisi, sudah di penjara, teleponan juga nggak bisa. Makanya dan istrimu baru 1 tahun loh di Hong Kong kok berani kabur gitu loh. Ngejar uang kerja di luar itu nggak enak loh. Kos-kosan. Terus dia kalau kerja terus, kalau nggak kerja, lepas kerja ketangkap seperti ini. Iya sih. Iya, nggak ada cara lain itu. Iya. Nah, terima kasih informasinya sih, Mi. Oke, siap. Terima kasih. Ya, yuk. Oke, teman-teman. Oke, menjadi satu perdebatan mungkin karena saya tidak setuju kalian overstay di Hong Kong, terus habis itu bekerja dan ketangkap. Karena bagaimanapun juga orang keluarga akan keteteran, menurut pendapat saya ya. Tapi sekali lagi kembali pada kalian, kalau kalian mau ya wes hati-hati aja di negeri orang, jangan jangan membuat keluarga yang di rumah khawatir. Ini baru bekerja 1 tahun dan sudah kabur di Hong Kong dan sekarang ketangkep dan cerita sama keluarganya kalau dapat jatah dari pemerintah. Kalian itu ceritanya seperti apa sih kok? Kok sampai keluargamu mengizinkan kamu atau membiarkan kamu tinggal di Hong Kong sebagai kaburan? Kalian ceritanya seperti apa, tak? Kenapa saya nggak paham sama sekali? Padahal hidup di luar itu sangat sengsara loh, Mbak. Saya status waktu itu tidak tinggal sama suami, tidak tinggal sama anak-anak. Saya gaji 15.000 itu nggak cukup loh untuk menopang hidup loh. Ini anak-anak saya tidak minta kiriman, ibu saya tidak minta kiriman. Tapi dengan gaji 15.000 sebagai waitress, itu nggak nutut loh, Red. Apalagi kalian yang kaburan, dan kalau kalian melakukan pekerjaan, kalian ditangkap. Itu bagaimana pikiran kalian? Kamu di Hong Kong baru 1 tahun, apakah kamu sudah bisa menguasai bahasa? Apakah kamu sudah bisa bahasa? Kenapa dalam jangka waktu 1 tahun kamu kabur? Kan barusan selesai potongan, toh? Potonganmu berapa bulan? 6 bulan, 7 bulan, atau 3 bulan? Atau tidak potongan sama sekali? Kenapa begitu beraninya kalian kabur? Kenapa? Ini pertanyaan yang seharusnya kalian jawab ya. Ya nyesel di belakang. Ada juga anak-anak yang dulunya kaburan, terus habis itu petentang-petenteng dengan sangat sombongnya merikut teman-temannya untuk menjadi kaburan. Dan merasa bangga dengan kaburan. Merasa sangat hebat karena merasa bisa kaburan. Bagaimana kamu merasa bangga dengan kaburan bahkan merikut teman-temanmu menjadi kaburan, Mbak? Logikanya dipakai dong. Dia berangkat ke luar negeri,
untuk mencari rezeki. Tapi saya tidak menyalahkan yang merikut juga ya. Yang dirikut juga mau kok. Disuruh kabur mau. Kamu sudah tidak di cover asuransi, Mbak. Kalau kamu terjadi kecelakaan, terjadi sakit, masuk rumah sakit, siapa yang akan melindungi kamu? Ntar menyalahkan negara lagi. Saya tanggung banyu ntar menyalahkan pemerintah lagi, kenapa pemerintah tidak cepat tanggap atau seperti apa kalau ada masalah. Jadi kamu niatnya ke luar negeri itu meringankan beban keluarga, bukan menambah permasalahan di dalam keluarga. Kamu baru 1 tahun, ya sekarang suamimu nyari. Ya nyari kemana? Emangnya mau terbang ke Hong Kong untuk mencarimu? Emangnya bisa apa? Baru satu tahun loh. Dan saya dengar kabar lagi baru nginjak Hong Kong, kabur dari agent. Ini lebih sangar lagi nih. Niatmu apa, Rek? Kamu sudah di cover BPJS, kamu sudah dilindungin. Tapi kenapa kamu kabur? Saya ini anakku teleponnya kemauan apa? Halo? Halo.